sebab diharamkannya khamar. Dahulu kala, di Jazirah Arab, khamar atau minuman memabukkan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mengalir di setiap perayaan dan momen sosial. Namun seiring dengan datangnya ajaran Islam yang membawa cahaya kebenaran, kebiasaan ini mulai dipertanyakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebijaksanaannya tidak langsung mengharamkan khamar. Larangan ini diturunkan secara bertahap, memberikan waktu bagi umat untuk beradaptasi dan memahami hikmah di baliknya. Tahap awal ditandai dengan pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah SAW mengenai khamar dan judi. Kemudian turunlah surah Al-Baqarah ayat 219 yang menjelaskan bahwa pada keduanya terdapat dosa besar. Meskipun ada sedikit manfaat, namun dosanya jauh lebih besar. Ayat ini menjadi isyarat pertama tentang keburukan khamar. Langkah berikutnya dalam pengharaman khamar datang ketika terjadi insiden salat dalam keadaan mabuk yang membuat bacaan salat menjadi kacau. Kejadian ini menyoroti bagaimana khamar mengganggu kekhusyukan ibadah dan hubungan seseorang dengan Allah. Menanggapi hal tersebut, turunlah surah An-Nisa ayat 43 yang secara spesifik melarang umat Islam mendekati salat dalam keadaan mabuk. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ayat ini secara efektif membatasi konsumsi khamar, karena umat harus menahan diri dari minum saat waktu salat tiba. Ini membuat frekuensi minum khamar berkurang drastis dan menumbuhkan kesadaran akan dampak negatifnya terhadap ibadah. Puncak pengharaman khamar terjadi setelah sebuah pesta minum khamar yang berujung pada pertengkaran hebat di antara para sahabat. Peristiwa ini mendorong Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh agar Allah menurunkan hukum yang jelas dan tegas mengenai khamar. Doa Umar pun dikabulkan dan turunlah surah Al-Maidah ayat 91. Ayat ini dengan tegas menyatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum, khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan keji dari syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Ayat terakhir ini tidak lagi memberikan ruang untuk keraguan. Khamar secara definitif dinyatakan sebagai perbuatan keji dari setan yang harus dijauhi. Ketika ayat ini turun, reaksi para sahabat sangat luar biasa. Tanpa ragu, mereka langsung menumpahkan seluruh khamar yang mereka miliki, membuat jalan-jalan Madinah basah kuyup. Tindakan spontan ini menunjukkan ketaatan dan pemahaman mendalam mereka terhadap perintah Allah. Sejak saat itu, khamar diharamkan sepenuhnya dalam Islam, menjadi salah satu syariat yang paling jelas dan tegas, yang hingga kini terus ditaati oleh umat muslim di seluruh dunia. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.